Mari kita bersatu hati dalam doa. Yaitu benar ya Tuhan, di dalam badai kehidupan ini, biarlah kami boleh mendapatkan tenangan di dalam Engkau. Biarlah di dalam badai kehidupan ini, kami boleh tetap terbang bersama Engkau. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami seringkali tidak baik-baik saja. Tetapi biarlah itu boleh menjadi keyakinan kami bahwa kami tidak sendirian. Tuhan, pada saat ini, biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap diri kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan setiap diri kami ketika kami menghadapi pencobaan kehidupan ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kehidupan setiap diri kami, bahwa kami menjalani kehidupan ini tidak sendirian. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mau pimpin hamba-Mu ketika memberitakan firman Tuhan. Dan sertai untuk setiap diri kami juga Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mau memimpin setiap diri kami, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan itu. Karena kami meyakini bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa meneguhkan, yang bisa menguatkan, maupun bisa menegur kehidupan setiap diri kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membuka satu bagian ayat dari Kejadian 37. Kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai keempat. Lalu kita akan lanjut di ayatnya yang ke-23 sampai ke-25. Kejadian 37. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Lanjut di ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu khalifah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Sejauh ini pembacaan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita diperhadapkan pada satu bagian, yaitu kisah sebuah keluarga yang mengalami di dalamnya ada pilih kasih antara anak-anaknya. Orang tua pilih kasih terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu, bukankah hal ini adalah hal yang seringkali atau hal yang biasa kita dengarkan? Merasa orang tua pilih kasih adalah hal yang mungkin sudah hal yang biasa, seperti yang tadi saya bilang. Tetapi saya mau ajak untuk masing-masing setiap diri kita untuk merenungkan statement ini. Merasa orang tua pilih kasih. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal ini? Merasa bahwa kita lebih tidak dikasihi dibanding saudara-saudara kita. Kakak-kakak kita atau adik-adik kita, Koko, Cece, atau Titi kita.
Apakah kita pernah mengalami itu? Mungkin bagi setiap diri kita, ketika kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita sudah tidak merasakan itu lagi. Tetapi bagaimana ketika kita masih kecil? Ketika kita bertumbuh dengan 7 saudara, dengan 5 saudara, atau dengan 2 saudara. Mungkin rasa pilih kasih ini tidak dirasakan oleh anak tunggal. Tetapi kecenderungannya kita rasakan bagi setiap diri kita yang memiliki saudara kandung secara khususnya. Nah, Bapak Ibu, merasa orang tua pilih kasih sebenarnya juga pernah saya rasakan ketika saya kecil. Sebenarnya orang tua tidak ada maksud seperti itu. Tetapi di dalam keterbatasan, di dalam kemudahan seorang anak, perasaan ini ternyata ada. Saya ingat bahwa saya dan cici saya bertumbuh dengan orang tua yang sebenarnya secara khusus mama memperlakukan kami dengan sangat adil dalam segala hal. Baik itu uang saku, ketika mama harus membelikan baju, atau ketika kita harus membeli alat tulis. Hampir semuanya mama memperlakukannya sama. Apa definisi adil dan sama di sini? Yaitu mama akan membelikan sesuatu dengan sama persis. Kita hanya dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan warna saja. Bentuknya sama, modelnya sama, semuanya sama. Tujuannya apa? Supaya anak-anaknya yang perempuan-perempuan ini tidak saling iri, tidak saling bertengkar. Tetapi realitanya, walaupun orang tua saya sudah mencoba adil, tetapi rasa iri hati itu tetap ada. Saya pernah suatu saat ngobrol sama kakak saya, sama cici saya. Yaitu ketika kita sudah besar, ketika kita sudah lulus kuliah, jadi sudah cukup dewasa ya. Nah, di situ kita ngobrol. Tahu nggak sih bahwa dulu itu waktu aku kecil, aku tuh sempat iri sama kamu loh, Fen. Hah? Kenapa? Iya, karena kamu tuh disayang sama mama papa. Aku itu loh sejak kecil selalu disuruh-suruh sama mama. Kalau kamu gak pernah disuruh-suruh. Suruh bantuin dapur, suruh nyapu, suruh ngepel. Semuanya aku. Memang sih aku anak pertama, tapi kan gak gitu juga. Terus saya hanya menjawab seperti ini. Tahu gak, Ci? Saya tuh juga pernah loh iri sama kamu. Hah? Iri? Apa yang mau diirikan? Untuk cici saya merasa bahwa gak ada yang perlu diirikan di dalam hidupnya. Untuk dalam perspektif anak kedua seperti itu ya. Saya bilang, saya iri dengan dirimu yang selalu diperhatikan oleh orang tua, yang selalu mendapat, yang terkadang dulu tuh mendapatkan sesuatu yang saya gak dapat. Iyalah anak pertama gitu ya. Anak pertama pasti akan dapat sesuatu. Contohnya apa? Sebagai anak perempuan, dia akan dapat boneka pertama kali. Tapi saya nggak punya. Atau dia mendapatkan oleh-oleh dari saudara. Jadi hal ini juga menjadi pemicu ya Bapak Ibu. Ketika saudara datang, yang dicari itu selalu kakak saya. Tidak pernah saya. Jadi kalau oleh-oleh yang dibawain selalu siapa? Kakak saya nggak pernah. Nah, di dalam natur anak kecil yang penuh dengan dosa ini, ternyata iri hati itu ada. Dan saya merasa bahwa diri saya, orang lain tidak bersikap adil dengan saya. Kadang mama saya tidak adil gitu, karena dengan hal-hal yang sepele sebenarnya. Padahal kalau mau ditelaah lagi,
Ialah karena dia anak pertama pasti mendapatkan segala sesuatu. Nah, suatu saat ada satu momen di mana waktu itu saya kelas TK kecil. Ya mungkin sekitar 4 tahunan. Nah, cici saya itu punya satu boneka yang saya nggak punya. Untuk saya sangat lucu dan saya senang main dengan boneka ini. Tetapi suatu hari saya tidak meminjamkan boneka itu. Dan apa reaksi saya? Dengan sikap iri hati saya karena saya tidak memiliki barang itu, tidak memiliki kuasa atas barang itu, saya marah. Saya ingin merebut mainan itu. Literally di dalam natur anak kecil yang ingin merebut. Waktu itu terjadi pertengkaran antara saya dan cici saya, berebut mainan itu, sampai akhirnya saya menang tuh. Dan apa yang terjadi? Karena saya marah, sangat-sangat marah. Maka saya merusak mainan itu. Saya merusak boneka itu. Boneka yang dia modelnya lucu karena dia duduk di atas kursi seperti itu. Nah, saya lepas boneka itu. Terus saya apakan? Kursinya saya buat mainan, saya duduki sampai akhirnya rusak, Bapak Ibu. Jadi udah pastilah cici saya pada waktu itu apa reaksinya? Marah besar. Jadi saya bertengkar dengan dia sampai harus didamaikan dengan mama saya. Mama saya hanya mengatakan, iyalah itu kan punya cici, kamu harusnya pinjem. Dan lagi mainan itu tuh kan sebenarnya dibelikan untuk cicimu ketika kamu tuh belum ada. Ya itulah ya privilege anak pertama mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh anak selanjutnya terkadang. Nah, tetapi melalui momen ini saya merenungkan bahwa di dalam keberdosaan manusia, iri hati terhadap saudara itu adalah seringkali terjadi. Mungkin saya meyakini bahwa di antara Bapak Ibu semua, bagi yang hidup dengan saudara yang banyak atau minimal satu, mungkin pernah mengalami hal ini. Nah Bapak Ibu, hal ini juga yang dialami di dalam keluarga Yakub. Yakub memiliki berapa anak Bapak Ibu? Ayo berapa? Masih ingat cerita sekolah minggu? Anaknya lebih dari 2. Yakub memiliki 12 anak. Tetapi di dalam ayat ini sangat jelas. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Alkitab menyatakan bahwa Yusuf lebih dikasihi dibanding saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pada waktu itu sudah lebih besar dari Yusuf. Jadi di dalam pemikiran saudara-saudaranya seharusnya mereka berpikir seharusnya segala sesuatu yang terbaik itu buat aku yang lebih besar, buat aku yang sudah banyak menolong ayahku. Tetapi kenapa dia yang mendapatkan segala sesuatu yang terbaik? Papa itu loh gak pernah buatin jubah yang bagus buat aku. Tetapi dia kasih jubah yang maha bagus buat Yusuf. Mungkin itu kali pemikiran dari saudara-saudara Yusuf. Ketika pertama kali si Yakub memberikan jubah ini. Jubah yang maha indah. Dan sikap pilih kasih ini mengakibatkan hal yang sangat buruk Bapak Ibu. Dengan sangat jelas LAI menjelaskan, menggunakan kata, maka bencilah mereka itu kepadanya. Siapa itu mereka? Mereka itu adalah saudara-saudara Yusuf. Nyanya itu siapa? Yusuf. Jadi karena sikap pilih kasih seorang ayah ini mengakibatkan kebencian di dalam diri anak-anaknya yang lebih besar kepada anak yang lebih kecil. Seharusnya kalau kayak gini ya saudara-saudaranya marahnya ke siapa?
Kalau nggak terima itu, kalau seorang anak seharusnya ke siapa? Seharusnya ke ayahnya. Tapi mana mereka berani? Sekarang coba, ayo kalau di sini ada anak-anak, siapa yang atau masing-masing siap diri kita, siapa yang di antara kita berani komplain sama mama papa kita? Mah, Pak, kok nggak adil sih sama aku? Saya percaya ketika kita kecil, kita tidak akan berani komplain. Apalagi nilai orang zaman dulu adalah orang tua berkuasa, orang tua harus didengarkan, orang tua itu dipandang baik. Kalau anak-anak sekarang udah bisa komplain, mah kok kayak gini sih? Nah, mama papa yang lebih muda lebih bisa dengerin. Kenapa? Karena edukasi yang sudah terjadi sekarang ini, sehingga orang tua parent yang lebih muda sekarang lebih banyak mendengarkan keluhan anak-anaknya. Nah, tapi kan waktu itu zamannya Yakub tidak dikomplain nih, karena anak-anaknya nggak berani. Jadi rasa itu hanya disimpan di dalam hati anak-anak Yakub. Secara khusus anak-anak dari kedua budak, Bilha dan Silpa ini. Didorong rasa tidak suka, maka rasa tidak suka ini tercermin di dalam sikap mereka ketika mereka bertemu dengan Yusuf. Ketika mereka melihat Yusuf, mereka tidak pernah menyapa dengan ramah. Mereka selalu ketus, mereka bisa berkata-kata kasar. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, di ayat ke-5, yaitu ketika Yusuf bermimpi dan selayaknya seorang anak yang polos, dia bercerita kepada saudaranya dan orang tuanya. Kak, aku bermimpi loh. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaknya kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Coba bayangkan Bapak Ibu, di dalam hati kakak-kakaknya itu sudah ada sikap tidak suka, iri hati, benci. Terus si Yusuf cerita hal ini terhadap mereka. Maka apa respon mereka? Semakin bencilah saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Kamu yang lebih muda mau jadi pemimpin kita yang lebih besar. Oh no, gak boleh itu terjadi. Aku adalah yang terbesar, aku yang lebih berkuasa dari kamu seharusnya. Sehingga suatu hari ketika Yusuf diutus ayahnya untuk mendatangi kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Maka apa yang terjadi? Di dekat sumur kosong inilah saudara-saudaranya merencanakan sesuatu. Didorong dengan kebencian itu, saudara-saudaranya merencanakan supaya Yusuf dibunuh. Saudara-saudaranya berencana, yuk kita bunuh. Habis itu kita buang mayatnya ke sumur kosong itu. Siapa yang akan menemukan? Gak akan ada yang menemukan. Ini di padang gurun, jauh dari rumah orang tua kita. Kita laporin aja bahwa Yusuf diterkam oleh binatang buas. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ketika hati manusia itu tidak beres, maka rancangan-rancangan yang buruk pun akan dilakukan. Dan di dalam momen ini, di dekat sumur kosong inilah, kejadian ini menjadi suatu titik balik bagi kehidupan Yusuf. Di sumur kosong inilah kehidupan Yusuf berubah 180 derajat.
Dia yang sebelumnya menjadi tuan. Dia yang sebelumnya menjadi anak kesayangan. Tiba-tiba, secara tiba-tiba mendadak, dia menjadi orang yang paling dibenci di antara semua saudaranya. Dia yang sebelumnya menjadi tuan, menjadi anak kesayangan, tiba-tiba harus menjadi seorang hamba. Kenapa Yusuf disayang? Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yusuf lahir ketika Yakub berusia tua. Dan secara khusus lagi, kenapa Yusuf sangat dikasihi oleh Yakub? Karena Yusuf adalah anak yang lahir dari Rahel, wanita yang sangat dicintainya. Yusuf adalah anak yang sudah sangat dinantikan oleh pasangan ini. Jadi sudah selayaknya lah ayahnya sangat menyayangi dia. Mamahnya sangat menyayangi Yusuf. Tetapi Tuhan mengizinkan dia berada di titik paling bawah kehidupan. Tuhan mengizinkan untuk dia merasakan apa artinya dibenci. Bukan hanya sekedar dia mulai dari dulunya disayang, sekarang dibenci. Sekarang dia juga harus menanggalkan ketika dia dulunya menjadi tuan, memiliki segala sesuatunya, sekarang dia harus menjadi hamba. Yusuf harus rela dijual ke tanah Mesir. Rela tidak rela, dia harus memasrahkan dirinya untuk dijual ke tanah Mesir. Bagi kehidupan Yusuf, apakah hal ini mudah? Saya meyakini tidak. Kalau dia mau merenungkan, oh betapa menderitanya hidupku sekarang ini. Dulu aku punya segala sesuatunya. Dulu aku tidak pernah mengalami kekurangan. Dulu aku tidak pernah merasakan dicaci maki oleh tuanku. Bahkan aku tidak pernah dimarahi oleh orang tuaku. Mungkin seperti itu karena dia adalah anak kesayangan. Tetapi sekarang, aku harus menundukkan diriku di hadapan orang lain. Bahkan orang asing, orang yang tidak aku kenal. Tetapi di momen inilah, di momen ketika Yusuf dibuang di dalam sumur kosong inilah, dia juga mengalami Allah. Kalau Yusuf mau merenungkan kehidupan dia, apakah Allah tidak turut campur tangan? Apakah Allah meninggalkan dia ketika dia mengalami kesulitan kehidupan? Apakah Allah meninggalkan dia ketika ketidakadilan itu dia rasakan? Secara manusia, kalau dia hidup berpusat pada dirinya sendiri, dia pasti akan merasa bahwa Allah tidak ada. Allah tidak turut campur tangan di dalam kehidupan dia. Tetapi di dalam pengenalan Yusuf yang dia dengarkan dari ayahnya, bahwa Allah yang diperkenalkan oleh Yakub adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang selalu memimpin dan mengasihi anak-anaknya. Allah yang akan mendampingi dalam segala sesuatu kondisi anak-anaknya ini. Maka di momen itulah Yusuf, saya meyakini, dia belajar untuk mengingat akan kasih Allah itu. Dia belajar untuk merenungkan kehidupannya lagi di dalam sumur kosong ini. Dan terus berlanjut ketika dia harus dijual di tanah Mesir ini. Iman membuat Yusuf semakin peka dan melihat akan perbuatan Allah di tengah penderitaan yang sedang dia alami.
Bukankah hal ini hal yang sangat sulit Bapak Ibu? Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kondisi yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika kita tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Ketika tiba-tiba kita difitnah oleh orang lain. Ketika kita mengalami keluarga yang sakit. Atau tiba-tiba kita didiagnosa sakit yang parah. Apakah itu realita yang mudah diterima? Saya meyakini itu realita yang sulit untuk diterima. Kalau sakitnya flu, itu hal yang lumrah ya Bapak Ibu. Itu hal yang biasa. Tapi bagaimana kalau diagnosanya adalah sakit yang parah yang bisa mengancam nyawa diri kita. Disinilah momen untuk kita bergumul apakah kita akan tetap percaya kepada Allah atau kita akan tetap percaya bahwa Allah itu tidak peduli dengan kita. Di momen yang menderita inilah, di momen yang sulit inilah kita diperhadapkan pada situasi. Apakah kita akan menyandarkan kehidupan kita kepada Allah atau kita akan mengandalkan kekuatan hidup kita sendiri? Di masa inilah Yusuf banyak belajar. Ketika dia merenungkan kehidupan dia, walaupun mungkin Allah tidak menampakkan dirinya, walaupun mungkin Allah tidak menunjukkan langsung seperti Yakub ayahnya melihat Allah, tetapi ketika dia merenungkan kehidupan dia, oh Tuhan, betapa kasih-Mu sangat besar, betapa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Aku memang menderita Tuhan, tetapi dengan kasih-Mu aku masih hidup hingga saat ini. Allah masih memberikan kehidupan bagi Yusuf. Bukankah ini hal yang luar biasa? Tetapi seringkali manusia menganggapnya hal yang biasa. Seringkali penderitaan menutupi hati dan pikiran manusia bahwa Allah itu tidak ada. Penderitaan menutupi akan kuasa Allah di dalam hidup kita. Tetapi dengan imannya, Yusuf bisa melihat itu. Bukan hanya itu. Ketika dia berada di Mesir, dia melihat betapa Allah yang dia sembah, Allah yang tempat dia bersandar tetap menyertai dan melimpahkan kasih-Nya itu. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 39, di ayatnya yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Karena Allah yang berdaulat ini, karena Allah yang maha kasih ini tetap memelihara Yusuf, sehingga Yusuf dikasihi oleh tuannya. Dia dikasihi oleh Potifar. Bukankah ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu? Tetapi apakah penderitaan Yusuf berhenti sampai di sini? Realitanya tidak. Ketika dia sudah berada di zona nyaman, ketika dia aku akan bekerja dengan sebaik mungkin di rumah tuanku Potifar, tiba-tiba badai kehidupan itu melanda dia. Dia difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar yang tertarik dengan Yusuf. Lalu apa yang terjadi? Akibat fitnahan itu, Yusuf harus menerima kenyataan bahwa dia harus dipecat dari pekerjaannya. Bahkan dia harus masuk penjara pada waktu itu.
Apakah dia meratapi akan kondisinya ini? Ya, mungkin dia meratapi. Tetapi apakah dia kehilangan pengharapan di dalam Allah itu? Realitanya, Yusuf tidak kehilangan pengharapan di dalam Allah itu. Dia tetap menyandarkan kehidupannya kepada Allah yang kekal itu, Allah yang telah memelihara ayahnya Yakub, dan dengan yakin Allah yang juga memelihara kehidupan dia. Sehingga di dalam badai kehidupan yang dia alami ini, respon apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf menjalani kehidupan tidak berdasarkan pada masa lalu dia. Dia tidak menjalani kehidupan berdasarkan bahwa dulu aku adalah tuan, dulu aku adalah orang yang sangat disayang. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi dia membangun kehidupan berdasarkan masa sekarang ini. Ketika dia harus bekerja di rumah Potifar, dia melakukannya dengan sebaik mungkin. Dia bekerja sebaik mungkin. Dia membangun kehidupannya di masa sekarang. Kehidupan yang masih Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Ketika dia ada di dalam penjara, dia tetap bersikap baik. Sehingga Tuhan menggerakkan kepala penjara ini untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Yusuf. Bapak Ibu, kalau kita mau merenungkan kehidupan kita masing-masing, tidak ada satu orang pun di antara kita yang mau mengalami penderitaan. Kalau kita bisa memilih kehidupan kita, maka kita ingin memilih hidup yang baik-baik saja, hidup yang serba berkecukupan, hidup yang selalu sehat walafiat. Tidak ada satu orang pun yang bersedia dan dengan rela hati. Oh ya, aku mau sakit. Oh ya, aku mau untuk ini dan itu. Saya yakin tidak ada satupun. Bahkan bagi setiap diri kita yang punya pekerjaan atau usaha, saya 100% yakin bahwa kalau suruh memilih dan kita bisa mendoakan, maka doa kita akan mengatakan seperti ini. Tuhan, kiranya Engkau melindungi pekerjaanku, jauhkanlah dari hal-hal yang buruk. Biarlah pekerjaanku ini semakin besar, sehingga bisa dipergunakan atau bisa mempekerjakan orang banyak. Tetapi bukankah realitanya tidak seindah seperti itu? Ketika kita hidup di dunia ini, krisis kehidupan itu sering melanda kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami krisis di dalam keluarga. Relasi antara suami istri tidak baik. Mungkin ada di antara kita yang mengalami krisis karena kita tidak memahami apa yang akan jalan pemikiran anak-anak kita. Sehingga itu seringkali menimbulkan konflik. Atau terkadang kita mengalami krisis ekonomi. Ketika kondisi dunia, ketika kondisi bangsa ini tidak baik. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita maupun kehidupan keluarga kita. Atau kita berada di dalam suatu krisis ketika kita berada atau kita mendengar kabar dari orang tua kita bahwa orang tua kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tiba-tiba orang tua kita menderita sakit penyakit. Atau mungkin kita mendengarkan kabar bahwa orang-orang yang kita kasihi mengalami kecelakaan. Krisis ini akan mempengaruhi kehidupan kita. Krisis ini akan membuat kehidupan kita serasa jatuh dari atas ketinggian
Dan itu merubah kehidupan kita 180 derajat. Tetapi apakah krisis itu baik untuk kita? Mari kita saksikan satu cuplikan video. If I put a piece of paper and then I try and put a turtle on top, the paper cannot support the turtle. But if I take another piece of paper, fold it up, place it over here, and put the turtle here, it can support the turtle. Why? I don't know. Imagine that this is your life journey. Your life journey is not a straight line. It is not always smooth sailing. You will encounter problems that will turn your life upside down, inside out, and then it will create all these foes. But this problem will make you stronger and help you go the distance to achieve your goal. I got 99 problems, but Oke, terima kasih. Nah, di dalam video ini dijelaskan bahwa kalau seandainya kehidupan kita ini seperti kertas putih ini, kertas kosong ini. Seringkali mungkin kita mengharapkan kertas ini jangan sampai terlipat-lipat. Tetapi ketika kehidupan kita membuat kertas ini semakin terlipat-lipat, semakin dilipat, dan akhirnya menimbulkan satu goresan dan goresan ini. Tetapi ketika kertas ini dinaikin, di atasnya diletakkan beban, kertas yang seperti ini, posisi ini akan lebih kuat dibanding ketika kertas ini yang lurus-lurus saja ini diberikan suatu beban. Apa itu artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa penderitaan yang kita alami, kesulitan kehidupan yang kita alami itu adalah baik bagi kita. Allah tidak memberikan penderitaan bagi kita, tetapi Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau iblis memberikan penderitaan itu tujuannya untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi kalau Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi supaya kita semakin kuat, semakin menjadi pribadi yang kuat di dalam Allah. Bapak Ibu, satu-satunya cara supaya kita bisa kuat, supaya ketika badai kehidupan, ketika kertas ini dilipat-lipat ini, dan akhirnya semakin kuat, ini bisa kuat kalau seandainya apa? Kita bisa kuat dengan cara apa? Kalau kita bergantung dengan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan kita menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin menjadi pribadi yang kuat. Tetapi kalau hidup kita hanya berfokus pada diri kita sendiri, fokus terhadap penderitaan kita sendiri, fokus terhadap permasalahan kita sendiri, dan kita tidak fokus kepada Allah, jangan pernah mengharapkan kita kuat di dalam badai kehidupan itu. Jangan pernah berharap. Yang terjadi adalah ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, di tengah badai kehidupan itu, di tengah permasalahan kehidupan itu, di tengah krisis kehidupan kita itu, yang ada adalah kita akan semakin putus asa. Kita bisa stres, kita bisa depresi, bahkan kita bisa gila. Saya tidak tahu badai kehidupan apa yang Bapak Ibu alami. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang mengalami fitnah? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang mengalami krisis ekonomi? Apakah ada di antara Bapak Ibu yang sedang bergumul di dalam usahanya?
Saya tidak tahu. Tetapi saya meyakini bahwa Allah yang Maha Kasih ini adalah sanggup untuk menguatkan kehidupan setiap diri kita. Jadikanlah sumur kosong ini, jadikanlah momen penderitaan ini menjadi momen untuk mengalami Allah. Jadikanlah permasalahan itu tidak menghancurkan kita, tetapi jadikanlah permasalahan itu untuk membentuk kita semakin serupa dengan Allah dan dipergunakan untuk tujuan kemuliaan Allah itu sendiri. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk masing-masing setiap diri kita boleh berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tetap bergaung di dalam kehidupan setiap diri kami masing-masing ya Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu akan pergumulan akan jemaat ini satu persatu ya Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha tahu. Engkau tahu akan pergumulan jemaat di tempat ini masing-masing. Tuhan, mungkin ada yang sedang bergumul di dalam usahanya. Ada yang sedang bergumul karena orang tua yang sakit. Ada yang sedang bergumul karena dirinya sakit. Ada yang sedang bergumul karena anak-anaknya. Atau ada yang sedang bergumul dengan pasangannya. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan setiap diri kami. Biarlah di momen yang tidak menyenangkan ini, kami boleh mengalami Engkau. Biarlah di momen yang tidak menyenangkan ini, kami tetap menyandarkan hidup kami di dalam Engkau. Hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di dalam diri setiap umat-Mu ini. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.